Shalom buat sahabat kami, keluarga kami, dimanapun saat ini berada. Kami mengundang setiap kita untuk masuk mesbah keluarga kita pada malam hari ini. Begitu juga pembacaan firman kebenaran Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita, kemenangan terjadi di sini. Benar Bapa, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa, di tengah-tengah persekutuan kami ini Bapa. Kami percaya, maka kesembuhan juga terjadi di sini, kemenangan juga terjadi di sini, dan kelepasan juga terjadi di sini. Kami amini ya Bapa, kami percaya karena kami tahu Engkaulah Tuhan, satu-satunya Allah Bapa kami yang berkuasa atas segala semuanya Bapa. Terima kasih. Sebentar Bapa, kami akan mendengar firman kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami dan saudara-saudara kami dimanapun saat ini berada ya Bapa.
memberikan pencerahan pengertian bagi setiap hati kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang kami baca dan kami dengar, agar nantinya ya Bapa, firman Tuhan itu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di atas semuanya ya Bapa, ampunkan segala pelanggaran salah dan dosa kami, agar senantiasa tetap kami layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita untuk pembacaan kita yang pertama, yaitu sampai pada Keluaran 40 ya. Keluaran 40 yaitu Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah di dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu. Dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnyalah papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menundungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah, dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannya kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci. Digantungkannyalah tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. Diletakkannya di atas roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan mezbah itu, berhadapan dengan meja itu, pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnya lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atas korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Sampai di sini selanjutnya kita masuk dalam perjanjian baru, yaitu kita mulai masuk pada kisah para rasul. Kisah para rasul pasal yang pertama ya. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati
dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh, tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi ialah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sampai di sini. Ya. Terpuji Tuhan, pada hari ini hari yang spesial bagi kita dalam melaksanakan Mezbah Keluarga, karena malam ini malam yang lengkap timnya ya. Ada Kak Ua, ada Nahnia, ya, ada Ariel dan Andre. Puji Tuhan, karena Mezbah Keluarga yang kita laksanakan pada malam hari ini menambah-nambah sukacita bagi keluarga ini, karena kita bisa hadir bersama-sama untuk memuliakan Tuhan dalam keluarga kita dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pada malam hari ini tadi kita telah membaca dari kitab Keluaran pasal yang 40, bagaimana tentang dikatakan Musa mendirikan kemah suci dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya. Ada satu tanda yang sungguh memberkati kita pada malam hari ini. Dikatakan tadi bahwa apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Itu menunjukkan bahwa bangsa Israel yang menjadi pemimpinnya adalah Allah sendiri. Allah yang menetapkan langkah-langkah kehidupan bangsa Israel. Allah menunjukkan tanda-tanda kemuliaannya bagi bangsa Israel. Diharapkan demikian juga dengan keluarga kita masing-masing ya. Ua dan Ariel sudah berkeluarga, dan Tania dan Andre sudah berkeluarga. Yang diharapkan bahwa setiap keluarga itu harus Allah menjadi pemimpinnya. Ada tanda-tanda kemuliaan hadir di tengah keluarga-keluarga kita. Sama dengan bangsa Israel itu tadi, bahwa lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi di sini
Awan itu menunjukkan kehadiran Tuhan. Awan itu menunjukkan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dan kiranya kemuliaan Tuhan memenuhi keluarga-keluarga kita. Ya, bagaimana caranya supaya kemuliaan Tuhan itu memenuhi keluarga-keluarga kita, yaitu dengan senantiasa menyembah dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah keluarga, membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu senantiasa menegur kita, mengajar kita, mendidik kita supaya kita melakukan kehidupan kita sesuai dengan perintah Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan turun dalam pribadi kita masing-masing. Setiap pribadi yang ada di sini, kemuliaan Tuhan memenuhi kita, hati kita, dan kehidupan kita, dan kemuliaan Tuhan turun atas keluarga-keluarga di mana Tuhan ditinggikan, di mana Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Ya, jadi kita tidak boleh masing-masing dalam keluarga-keluarga kita mengeraskan hati kita atau menuntut satu dengan yang lain. Tidak, tapi kita senantiasa meminta petunjuk Tuhan atas apa yang harus kita lakukan. Terpujilah Tuhan, dari pembacaan kitab Keluaran ini, kiranya kemuliaan Tuhan memenuhi keluarga kita, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi malam ini dan selanjutnya. Kemudian kita telah menyelesaikan pembacaan kitab Yohanes 21 pasal, dan hari ini kita sampai kepada kitab Kisah Para Rasul, dan kita masuk pada pasal pertama. Jadi pasal pertama ini tentang apa yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-murid, bahwa Roh Kudus akan turun, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus berkata ketika dia bangkit dari kematiannya, ketika akan terangkat ke surga, dia berkata, jangan tinggalkan dulu Yerusalem, tetapi tunggulah sampai Roh Kudus turun. Jika Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ada dalam diri kita masing-masing. Kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, kita harus selalu mau dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu memimpin kita dan membawa kita kepada kebenaran. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh Allah yang ada dalam masing-masing kita. Karena kita telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dikatakan tadi kamu akan menjadi saksi. Apakah yang dimaksud menjadi saksi di sini? Kita bisa melihat tadi di dalam pembacaan kita, menjadi saksi itu ketika mereka melihat bagaimana perjalanan mereka berjalan bersama-sama Yesus, melihat Yesus mengajar, melihat Yesus melakukan mujizat, melihat Yesus ditangkap dan mati, melihat Yesus bangkit dari kematian, dan melihat Yesus naik ke surga. Inilah yang dikatakan dengan saksi. Jadi yang dikatakan saksi biasanya kalau di pengadilan dipanggil orang menjadi saksi, dia ada di dalam tempat perkara atau melihat atau mengerti dengan kejadian itu. Begitu juga dengan orang-orang Kristen, ya. Tetapi bagaimana mungkin kita menjadi saksi? Kita kan tidak ada pada zaman Yesus. Kita tidak melihat Yesus mengajar, kita tidak melihat Yesus melakukan mujizat, kita tidak melihat Yesus mati, ditangkap. Pada zaman ini kita tidak bisa melihat itu lagi. Jadi bagaimana kita bersaksi? Tadi kan diperintahkan kepada murid-murid, mereka harus menjadi saksi. Ya, kita sebagai pengikut Kristus juga harus bersaksi tentang Kristus. Apa yang kita saksikan tentang Kristus? Kalau kita tidak melihat kejadian-kejadian ini, maksudnya di sini untuk pada zaman sekarang ini,
Kesaksian itu bisa kita saksikan melalui Alkitab, firman Tuhan. Inilah saksi kebenaran dan pengalaman pribadi kita masing-masing. Ya, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Masing-masing kita memiliki pengalaman-pengalaman rohani dalam hidup kita. Dan yakinlah bahwa masing-masing Tuhan bekerja menurut rencana dan rancangannya bagi setiap umatnya. Dan bagi kita semua yang hadir di sini, ada pengalaman-pengalaman rohani yang akan Tuhan kerjakan bagi masing-masing kita untuk dapat kita saksikan bagi orang lain, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi kita, memimpin kita, dan kemuliaan Allah turun di atas kita masing-masing, dan kemuliaan Allah turun atas keluarga-keluarga kita, sehingga kita boleh menjadi saksi bagi Kristus. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, melalui apa yang kita alami dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan bekerja dan mengubahkan hidup kita dalam hari ke hari sampai nanti Maranatha. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, juga mari kita angkat lagu pujian kita, Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan sekali lagi ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi,
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Yesus dan juga Roh Kudus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami dan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih juga karena Engkau mengizinkan kami semua ya Tuhan untuk berkumpul di rumah ini ya Tuhan, untuk melaksanakan mesbah keluarga, untuk menyembah nama-Mu, dan untuk membaca firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau membantu kami agar dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat hidup hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan, dan seturut dengan firman-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati rumah tangga ini ya Tuhan, khususnya kedua orang tua kami yaitu Papi dan Mami. Kiranya Engkau memberkati mereka, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis dan juga dari segala penyakit ya Tuhan, terutama virus corona ya Tuhan. Bentengilah mereka dengan tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas kami semua ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang ya Tuhan, dan juga rezeki dan juga kesabaran, ketabahan untuk mengajari kami, mengurus kami semua anak-anak mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati kami semua anak-anak Papi Mami. Kiranya Engkau memberkati kami yang masih berada pada fase pendidikan kami ya Bapa. Engkau berikanlah kiranya kami kepintaran, agar kelak kami dapat menjadi anak-anak yang berhasil, yang bisa membanggakan kedua orang tua kami, dan bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia, dan bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia dan masyarakat, dan bisa mengenalkan nama-Mu kepada orang yang belum mengenal-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kiranya Kau juga memberkati Kak Dian dan Bang Aril serta keluarga mereka. Engkau juga memberkati Kak Tania dan Bang Andre serta keluarga mereka ya Tuhan. Engkau juga memberkati keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang dekat maupun yang jauh ya Tuhan, yang berada di dalam kota Medan maupun di luar kota Medan. Kiranya Engkau satukanlah kami semua dalam kasih-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis dan juga dari segala penyakit ya Tuhan, terutama virus corona ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan, umur panjang dan juga rezeki ya Tuhan. Ya Bapa, telah berbulan-bulan ya Tuhan virus corona telah melanda di dunia ini Tuhan, terutama negara Indonesia yang tercinta ini Bapa. Ya Bapa, kami sangat mohon kepadamu ya Tuhan, agar cepat Engkau akhiri pandemi virus corona ini ya Tuhan, agar kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami kembali normal seperti pada biasanya Tuhan. Ya Bapa, bagi tenaga-tenaga medis ya Tuhan, Engkau berikanlah kekuatan dan kesehatan ya Tuhan dalam menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Ya Bapa, bagi pasien-pasien yang terkena COVID ini ya Bapa, Engkau jamah tubuhnya, Engkau sembuhkanlah ia dari penyakit ini ya Tuhan. Ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit ya Tuhan, apapun itu penyakitnya, Engkau sembuhkanlah penyakit mereka dari obat yang mereka minum ya Tuhan. Ya Bapa, berikanlah kepintaran dan kebijakan bagi pemerintah ya Tuhan, presiden dan jajarannya ya Tuhan dalam menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala keadaan kami di bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang baik bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap mendoakan ya Bapa, biarlah dalam segala perjuangan pergolakan yang akhir-akhir ini ada di sekitar negara kami ini, kami percaya bahwa Tuhan tetap menjaga bangsa ini, menguatkan bangsa ini, khususnya Bapa dalam bidang kesehatan. Kami percaya bahwa segala penyakit ini dapat dilalukan dari bangsa ini. Biarlah kami juga Tuhan rindu merasakan kembali hari-hari kami yang indah tanpa perlu menghadapi rasa takut. Kami juga berdoa Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang menjaga bangsa ini dari sisi ekonomi, sisi keamanan ya Bapa, agar jangan sampai terjadi pergolakan-pergolakan yang kami tahukan Bapa, seperti yang telah terjadi beberapa negara, termasuk negara tetangga kami. Biarlah segala keputusan yang diambil oleh pemimpin kami, tetaplah Tuhan hadir di situ. Biar kiranya setiap keputusan yang diambil dapat menjadi berkat, dapat memberikan rasa aman, dapat menjadi benteng bagi kami rakyat-rakyat yang ada di Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami, Allah kami yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kehidupan bagi kami,
dan yang menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memanjatkan doa dan permohonan kami Tuhan dari rumah ini ke hadapan-Mu Bapa, ke hadapan surga-Mu yang mulia, tahta-Mu yang suci. Biarlah Kau memandang kami dari surga-Mu yang mulia itu Tuhan, dan mendengar seruan kami dan mendengar permohonan kami Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas keluarga kami. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas keluarga-keluarga saudara kami dan sahabat kami. Biarlah kiranya kemuliaan Tuhan turun atas hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami merasakan damai sejahtera, kami merasakan sukacita dan kekuatan dari pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, senantiasa menuntun, memimpin dan mengajar kami, agar kami senantiasa mau mendengarkan firman-Mu dan setia dan taat kepadamu untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami Bapa, pribadi lepas pribadi Bapa. Inilah doa kami Bapa, kiranya Engkau Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami Tuhan boleh mendapatkan kesejahteraan, keadilan sosial secara merata di tengah-tengah bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan buat roh-roh agamawi yang membawa perpecahan di tengah-tengah bangsa kami, yang menimbulkan isu-isu sara Tuhan, sehingga terjadi Bapa kekerasan dan terjadi Tuhan pembelaan kepada kelompok masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau menginsafkan semua itu Bapa, kiranya persatuan dan kesatuan terjadi di tengah-tengah bangsa kami, dan kami boleh beribadah dengan nyaman, dan kami boleh beribadah dan memuliakan Engkau, karena Engkau telah menempatkan kami menjadi rakyat Indonesia di tengah-tengah Indonesia ini Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat rakyat dan saudara kami yang terkena imbas COVID ini Tuhan. Kiranya pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa kami Bapa, sehingga boleh kembali normal. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia Tuhan, denominasi apapun dia Bapa, kiranya boleh menjadi saksi-Mu melalui gereja ini Tuhan, boleh disaksikan kemuliaan Tuhan, boleh disaksikan Bapa kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah dunia ini Bapa. Inilah permohonan kami, berkatilah para hamba-Mu, para pendeta, pengerja, pertua diaken, dan emeritus Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Kau memberkati kesehatan mereka, memberkati rumah tangganya, dan memberkati rezekinya Bapa. Secara khusus kami juga berdoa GBKP secara sinodal, mulai dari tingkat Madraman, Klasis, dan Runggun, dan sektor-sektor Tanjung Rejo. Satu Tuhan, GBKP Runggun Setiabudi, biarlah lawatan Tuhan terjadi dan keluarga-keluarga umat-Mu boleh mengalami pemulihan, lawatan, dan berkatilah kesehatan rezeki umat-Mu Tuhan. Bapa, hamba-Mu juga berdoa buat keluarga ini, kepada Bapak kami sebagai imam di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Berikanlah kesehatan kepadanya, angkat penyakit di dalam tubuhnya, berikanlah umur yang panjang kepadanya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak hamba-Mu yang sudah berkeluarga Tuhan. Berkatilah rumah tangganya Tuhan, berkatilah pekerjaannya, berkatilah kesehatannya. Biarlah melalui rumah tangga anak-anak hamba-Mu Tuhan boleh menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Bapa, segala doa dan permohonan mereka Tuhan, biarlah kiranya Kau dengarkan, Kau mengabulkan permohonan mereka, Kau memberikan anak perempuan dan anak laki-laki bagi keluarga anak kami yang sudah berumah tangga Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita turun atas keluarga anak-anak hamba-Mu. Begitu juga dengan Taro dan Nionel, kedua putra kami Bapa yang masih ada di dalam rumah ini Tuhan. Masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Berikanlah kepintaran, berikanlah hati yang takut akan Tuhan. Penyertaan-Mu, pembelaan-Mu senantiasa ada dalam kedua putra kami Bapa. Terima kasih Tuhan.
atas segala yang Kau berikan pada kami sehingga kami boleh melakukan mezbah keluarga ini pada malam hari ini dengan seluruh anak-anak hamba-Mu dan menantu hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan istirahat mau tidur, kiranya Engkau menyertai kami dalam istirahat kami dan boleh bangun besok pagi dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Kiranya dalam hari-hari yang kami jalani Tuhan, kiranya kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu turun atas kami. Tuntunan dan pimpinan-Mu turun atas kami Bapa. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah benteng kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurnakan doa dan permohonan kami Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Karena kami panjatkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, terpujilah Tuhan, saudaraku, dimanapun berada. Kita telah melaksanakan mezbah keluarga dan kita telah menaikkan nyanyian pujian, menyenangkan hati Tuhan, mengundang hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan turun atas kita dan keluarga kita. Dan kiranya melalui nyanyian pujian ini nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Dan kita telah membaca firman Tuhan, firman yang boleh mengajar kita, mendidik kita dan memulihkan kita, sehingga pemulihan terjadi di kehidupan kita dan keluarga kita. Karena jika keluarga kita kuat, maka kota kuat, dan kota kuat negara kita akan kuat. Terpujilah Tuhan. Selamat malam. God bless you. Shalom.